Welcome to our video. Let's study mathematics together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Eka Almaida dengan NIM 922842000001 dan teman saya Ainun Ajaria dengan NIM 922842000007. Kami mahasiswi dari STKIP Andi Matapa, jurusan Pendidikan Matematika semester 3. Di sini kami akan membahas materi supremum dan infimum. Saksikan terus ya teman-teman sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dan komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saksikan terus ya teman-teman. Have a good study. Aplikasi supremum. Secara umum, supremum atau infimum memiliki sifat yang sesuai dengan sifat aljabar dan urutan bilangan real juga ya. Apa yang dimaksud dengan sifat supremum dan infimum? Yaitu di mana supremum dan infimum adalah konsep dalam matematika yang digunakan untuk menggambarkan batas atas dan batas bawah dari suatu himpunan bilangan. Kedua konsep ini sering digunakan dalam analisis matematika dan teori himpunan ya. Supremum itu adalah batas atas terkecil dari suatu himpunan tersebut. Dengan kata lain, supremum adalah elemen terbesar yang masih lebih kecil atau sama dengan semua elemen himpunan. Jika supremum ada, maka supremum itu sendiri adalah anggota himpunan tersebut. Sedangkan infimum dari suatu himpunan adalah batas bawah terbesar dari suatu himpunan tersebut. Dengan kata lain, infimum adalah elemen terkecil dari masih lebih besar atau sama yang semua elemen himpunan. Jika infimum ada, maka infimum itu sendiri adalah anggota himpunan tersebut. Perbedaan antara supremum dan infimum terletak pada arah ketika membandingkan elemen dengan himpunan. Supremum adalah batas atas terkecil sesuai dengan apa yang saya tadi katakan, sedangkan infimum adalah batas atas terbesar. Dalam beberapa kasus, supremum dan infimum dapat sama jika himpunan tersebut memiliki elemen tunggal. Contohnya, misalkan kita memiliki himpunan A, 1, 2, 3, 4, dan 5. Supremum dari A adalah 5, karena 5 adalah batas atas terkecil yang lebih besar atau sama dengan semua elemen A. Infimum dari A adalah 1, karena 1 adalah batas bawah terbesar yang lebih kecil atau sama dengan semua elemen A. Dalam kasus supremum atau infimum mungkin tidak ada, misalnya jika kita memiliki himpunan B, X 0 kurang X kurang 1, maka B tidak memiliki supremum atau infimum karena tidak ada elemen dalam himpunan tersebut yang menjadi batas atas atau batas bawah terkecil. Jadi secara singkat, supremum adalah batas atas terkecil dari suatu himpunan, sedangkan infimum adalah batas bawah terbesar dari suatu himpunan. Nah, selanjutnya kita ke materi teorema 2.7, yaitu sifat supremum atau infimum. Nah, supremum adalah batas atas dari sebuah himpunan, yaitu bilangan real terkecil yang lebih besar atau sama dengan sebuah elemen himpunan tersebut. Sedangkan infimum adalah batas bawah dari sebuah himpunan, yaitu bilangan real terbesar yang lebih kecil atau sama dengan semua elemen himpunan tersebut. Nah, kita misalkan H subhimpunan terbatas di R dan C elemen real. Ini menyatakan bahwa jika sebuah himpunan H terbatas di dalam bilangan real dan sebuah bilangan real C, maka terdapat dua himpunan supremum dan infimum, yaitu C ditambah H dan CH.
Nah, selanjutnya kita misalkan C ditambah X sama dengan C ditambah X, di mana X elemen H. Nah, kedua himpunan ini adalah himpunan C ditambah H yang dinyatakan sebagai C ditambah X sama dengan C ditambah X, di mana X elemen H. Terdiri dari semua elemen yang diperoleh dengan menambahkan C ke setiap elemen X dalam H. Dengan kata lain, setiap elemen dalam C ditambah H adalah hasil penjumlahan C dengan elemen-elemen H. Selanjutnya, kedua himpunan CH yang dinyatakan sebagai CH sama dengan CX, di mana X elemen H. Ini terdiri dari semua elemen yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen X dalam H dengan C. Dengan kata lain, setiap elemen dalam CH adalah hasil perkalian C dengan elemen-elemen H. Kemudian, berlaku sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah sub C ditambah H atau supremum C ditambah H sama dengan C ditambah supremum H. Yang kedua, inf C ditambah H atau infimum C ditambah H sama dengan C ditambah infimum H. Yang ketiga, supremum CH sama dengan C supremum H untuk C lebih besar dari 0. Yang keempat, infimum CH sama dengan C infimum H untuk C lebih besar dari 0. Nah, di sini kita akan membuktikan sifat yang tadi. Nah, untuk sifat yang pertama akan dibuktikan supremum C ditambah H sama dengan C ditambah supremum H. Untuk membuktikan bahwa supremum C ditambah H sama dengan C ditambah supremum H, kita perlu menunjukkan bahwa C ditambah supremum H itu adalah batas atas terkecil dari himpunan C ditambah H, dan juga bahwa tidak ada batas atas yang lebih kecil dari C ditambah supremum H. Nah, pertama kita akan menunjukkan bahwa C ditambah supremum H adalah batas atas dari C ditambah H. Di sini, karena X kurang dari atau sama dengan supremum H, maka C ditambah X kurang dari C ditambah supremum H untuk setiap X elemen S. Ini berarti bahwa C ditambah supremum H adalah batas atas dari C ditambah HS. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa tidak ada batas atas yang lebih kecil dari C ditambah supremum H. Nah, kita misalkan ada suatu batas R dari C ditambah H yang lebih kecil dari C ditambah supremum H, yaitu R kurang dari C ditambah supremum H. Maka ada suatu sifat supremum yang menyebabkan terdapat X elemen H, sehingga X lebih dari R dikurang C. Karena X elemen H, jadi terdapat C ditambah X elemen C ditambah H, sehingga C ditambah X lebih dari R. Namun, kita dapat melihat bahwa C ditambah X lebih dari R, yang berarti R bukanlah batas atas dari C ditambah H. Ini bertentangan dengan asumsi kita bahwa R adalah batas atas terkecil. Oleh karena itu, tidak ada batas atas yang lebih kecil dari C ditambah supremum H. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa C ditambah supremum H adalah supremum atau batas atas terkecil dari himpunan C ditambah H. Jadi, dapat dibuktikan bahwa C ditambah supremum H sama dengan supremum C ditambah H.
Nah, selanjutnya kita akan membuktikan sifat yang kedua, yaitu infimum C ditambah H sama dengan C ditambah infimum H. Kita misalkan H elemen real yang memiliki batas bawah, misalkan C elemen real. Ini berarti di mana H adalah himpunan bilangan real dengan batas bawah dan C adalah bilangan real. Pertama, kita akan membuktikan bahwa infimum C ditambah H kurang dari sama dengan C ditambah infimum H. Kita misalkan W adalah infimum H, sehingga untuk setiap N di H, W kurang dari atau sama dengan N, di mana N elemen H. Dengan mengambil W dari H, kita memiliki C ditambah W sebagai batas bawah dari C ditambah H. Oleh karena itu, C ditambah W kurang dari atau sama dengan C ditambah N, di mana N elemen H. Sehingga C ditambah W adalah batas bawah dari C ditambah H. Nah, selanjutnya C ditambah W kurang dari atau sama dengan infimum C ditambah H. Untuk persamaan yang pertama adalah C ditambah infimum H kurang dari atau sama dengan infimum C ditambah H. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan menunjukkan bahwa infimum C ditambah H lebih besar atau sama dengan C ditambah infimum H. Nah, kita misalkan W1 ini adalah infimum H. Karena H memiliki batas bawah H untuk setiap N di H. W1 kurang dari atau sama dengan C ditambah N, di mana N elemen H. Dengan mengurangkan C dari kedua sisi, kita mendapatkan W1 dikurang C kurang dari atau sama dengan N. Karena W1 adalah infimum H, maka W1 kurang C kurang dari atau sama dengan infimum H. Kemudian, dengan menambahkan C di kedua sisi, kita mendapatkan W1 kurang dari atau sama dengan C ditambah infimum H. Nah, dengan menggabungkan kedua hasil ini, dapat disimpulkan bahwa infimum C ditambah H lebih besar atau sama dengan C ditambah infimum H untuk persamaan kedua. Sehingga pernyataan tersebut terbukti bahwa infimum C ditambah H sama dengan C ditambah infimum H. Nah, selanjutnya akan dibuktikan sifat yang ketiga, yaitu supremum CH sama dengan C supremum H untuk C lebih dari 0. Kita misalkan H subhimpunan dari bilangan real tak kosong dan terbatas di atas, maka berdasarkan sifat kelengkapan bilangan real H memiliki batas atas terkecil. Selanjutnya, kita misalkan supremum H sama dengan U. Untuk terdapat U elemen di bilangan real. Untuk C lebih dari 0, ambil sembarang CH aksen elemen di CH dengan H aksen elemen di H. Karena U adalah batas atas dari H, maka untuk setiap H elemen di H akan menghasilkan H kurang dari atau sama dengan U. Karena H aksen elemen H, maka H aksen kurang dari atau sama dengan U akan mengakibatkan CH aksen kurang dari atau sama dengan CU untuk setiap CH aksen elemen CH. Dengan kata lain, CU adalah batas atas dari CH. Karena CH memiliki batas atas, maka berdasarkan sifat kelengkapan CH memiliki batas atas terkecil. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan CU adalah batas atas dari CH. Maka kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Karena U sama dengan supremum H, maka untuk setiap epsilon per C lebih dari 0, terdapat H double aksen elemen H, sehingga U dikurang epsilon per C lebih dari H double epsilon. Karena C lebih dari 0,
maka berdasarkan sifat urutan bilangan real, yaitu C dikali U dikurang epsilon per C kurang dari CH double aksen, sehingga menghasilkan CU dikurang epsilon kurang dari CH double aksen elemen di CH. Jadi, di sini terbukti CU sama dengan supremum CH atau supremum CH sama dengan C supremum H untuk C lebih dari 0. Nah, selanjutnya akan dibuktikan untuk sifat yang terakhir, yaitu infimum CH sama dengan C infimum H untuk C lebih dari 0. Nah, di sini kita misalkan U sama dengan infimum CH, di mana batas bawah terbesar dari himpunan CH, dan V sama dengan infimum H, yaitu batas bawah terbesar dari himpunan H. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa U sama dengan CV. Karena U sama dengan infimum CH, maka U akan kurang dari atau sama dengan CH untuk setiap H elemen di H. Karena V sama dengan infimum H, maka V akan kurang dari atau sama dengan H untuk setiap H elemen di H. Nah, selanjutnya akan berakibat CV kurang dari atau sama dengan CH untuk setiap H elemen di H. Nah, di sini berarti CV merupakan batas bawah dari CH. Nah, karena U adalah batas bawah terbesar dari CH, maka CV akan kurang dari atau sama dengan U. Selanjutnya, karena U kurang dari atau sama dengan CH untuk setiap H elemen H, maka diperoleh U per C kurang dari atau sama dengan H untuk setiap H elemen di H. Ini disebabkan karena C lebih dari 0. Karena V sama dengan infimum H, maka U per C akan kurang dari atau sama dengan V, yang akan berakibat U elemen CV. Nah, di lain pihak, diketahui CV akan kurang dari atau sama dengan U, yang diakibatkan U sama dengan CV. Jadi, di sini terbukti bahwa infimum CH sama dengan C infimum H. Selanjutnya teorema 2.8. Di sini kita lihat bahwa misalkan f dan g itu adalah fungsi dengan range terbatas di D. Range itu adalah jangkauan ya, mengacu pada jangkauan. Untuk setiap x elemen D, fx kurang sama dengan gx, maka berlaku sub itu adalah singkatan dari supremum dan inf itu adalah singkatan dari infimum. Kita lihat. Supremum fd kurang sama dengan supremum gd, di mana d itu diambil dari x itu adalah elemen D, berarti fx itu fd ya. Begitu pula dengan infimum fd dan kurang sama dengan inv gd ya. Di sini kita lihat bahwa x itu adalah himpunan, x itu adalah elemen dari D. Bukti supremum fd kurang sama dengan gd. Andaikan sub fd besar sub gd, hal ini berarti terdapat x elemen D, sehingga fx besar sub gd. Akibatnya fx1 besar gx untuk setiap x elemen D, khususnya fx1 besar gx1. Kontradiksi dengan fx kurang sama dengan gx untuk setiap x elemen D.
Jadi haruslah supremum Fd kurang sama dengan sub Gd, ya. Selanjutnya, kita buktikan infimum Fd kurang sama dengan infimum Gd. Artinya, untuk membuktikan infimum Fd kurang sama dengan infimum Gd, kita perlu menggunakan definisi infimum. Definisi infimum dari suatu himpunan A adalah nilai terkecil yang lebih besar atau sama dengan semua elemen di A. Dalam konteks ini, infimum Fd adalah infimum dari himpunan nilai Fd, sedangkan infimum Gd adalah infimum dari himpunan nilai Gd. Untuk membuktikan infimum Fd kurang sama dengan infimum Gd, kita perlu menunjukkan bahwa infimum dari Fd tidak lebih besar dari infimum dari Gd. Misalkan, A sama dengan infimum Gd dan B sama dengan infimum Gd. Berdasarkan definisi infimum, untuk setiap dalam D, kita memiliki Fx besar sama dengan A dan Gx besar sama dengan B. Karena Fx besar sama dengan A untuk setiap X dalam D, maka A adalah batas bawah dari Fd. Dengan kata lain, tidak ada elemen di Fd yang lebih kecil dari A. Demikian pula, karena Gx besar B untuk setiap dalam D, maka B adalah batas bawah dari Gd. Tidak ada elemen di Gd yang lebih kecil dari B, karena A adalah batas bawah dari Fd dan B adalah batas bawah dari Gd, dan tidak ada elemen di Fd yang lebih kecil dari A. Tidak ada elemen di G yang lebih kecil dari B, maka A kurang bersama dengan B. Dengan demikian, kita telah membuktikan bahwa infimum Fd kurang sama dengan infimum Gd. Perhatikan ya, kata per kata yang saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya untuk materi 2.5.1 yaitu sifat Archimedes. Sifat Archimedes menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real positif X, ada bilangan bulat positif N, sedemikian sehingga N lebih dari X. Nah, dalam konteks ini, kita ingin membuktikan teorema yang menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real X, ada bilangan bulat positif Nx, sedemikian sehingga Nx itu lebih dari X. Kita perhatikan untuk teorema 2.9, misalkan X elemen bilangan real, maka terdapat Nx elemen bilangan bulat positif, sedemikian sehingga Nx itu lebih dari X. Nah, untuk membuktikannya, kita misalkan X elemen bilangan real. Andaikan untuk setiap N elemen bilangan bulat positif, maka N kurang dari atau sama dengan X. Nah, ini menunjukkan bahwa X adalah batas atas dari bilangan bulat positif. Nah, berdasarkan aksioma kelengkapan, setiap himpunan N yang terbatas memiliki supremum. Nah, di sini dimisalkan S sama dengan supremum bilangan bulat positif. Kemudian pilih S dikurang 1 kurang dari S, maka terdapat N0 elemen pada bilangan bulat positif. Sehingga N0 lebih dari S dikurang 1, atau dengan kata lain, N0 ditambah 1 lebih dari S. Namun, ini bertentangan atau kontradiksi dengan S sebagai batas atas bilangan bulat positif. Jadi, pengandaian ini salah. Oleh karena itu, haruslah terdapat Nx elemen bilangan bulat positif. Sedemikian sehingga Nx lebih dari X, sehingga teorema ini terbukti. Nah, dari teorema 2.9,
sini terdapat dua akibat, yaitu akibat 2.1 dan 2.2. Nah, untuk yang pertama 2.1, jika Y lebih dari 0, maka terdapat NY elemen bilangan bulat positif sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per NY kurang dari Y. Nah, untuk bukti ini pernyataannya jelas karena N lebih dari 0 untuk setiap N elemen bilangan bulat positif, yang berarti 1 per N lebih dari 0 untuk setiap N elemen bilangan bulat positif. Nah, kemudian kita misalkan Y itu lebih dari 0, maka 1 per Y elemen pada bilangan real. Nah, menurut sifat Archimedes, untuk setiap bilangan real positif Y, terdapat bilangan bulat positif Y. Nah, ini di sini terdapat NY elemen bilangan bulat positif. Sehingga NY lebih dari 1 per Y, atau dengan kata lain, terdapat, atau dengan kata lain, mana NY elemen bilangan bulat positif, sehingga mendapatkan 1 per Y kurang dari Y. Nah, dengan demikian kita telah membuktikan bahwa jika Y lebih dari 0, maka terdapat NY elemen bilangan bulat positif, sehingga 0 kurang dari 1 per NY kurang dari Y. Nah, untuk kasus akibat 2.2, jika Z lebih dari 0, maka terdapat NZ elemen di bilangan bulat positif, sedemikian sehingga NZ itu kurang 1 dan kurang dari atau sama dengan Z kurang dari NZ. Nah, untuk pembuktiannya, pertama kita tahu bahwa Z elemen pada bilangan real dan Z lebih dari 0. Karena Z elemen bilangan real, maka menurut sifat Archimedes, terdapat N elemen bilangan bulat positif. Sehingga N lebih dari Z. Kemudian pandang himpunan H, di mana H sama dengan N elemen bilangan bulat positif, di mana N lebih dari Z. Untuk S, subhimpunan dari bilangan bulat positif, dan S tidak sama dengan himpunan kosong, karena terdapat N elemen bilangan bulat positif. Kemudian terdapat N lebih dari Z. Nah, menurut sifat well-ordered, setiap himpunan bilangan bulat positif yang tidak kosong memiliki elemen terkecil. Nah, kita sebut elemen terkecil dari H sebagai ini, NZ. Maka berlaku NZ dikurang 1, kurang dari atau sama dengan Z. Kemudian kurang dari NZ. Nah, andaikan NZ dikurang 1 lebih dari Z, maka NZ dikurang 1 elemen di H, sementara NZ dikurang 1 kurang dari NZ. Nah, ini kontradiksi atau bertentangan dengan NZ elemen terkecil H. Jadi, haruslah NZ dikurang 1 kurang dari atau sama dengan Z. Baiklah, kita akan melihat contoh pada teorema 2.9. Nah, di sini tunjukkan infimum 1 per N, di mana N elemen bilangan bulat positif sama dengan 0. Nah, untuk membuktikannya, kita misalkan H sama dengan 1 per N, di mana N elemen bilangan bulat positif. Nah, di dalam matematika, infimum atau inf dari himpunan H adalah batas bawah terbesar dari H. Nah, dalam kasus ini H adalah himpunan bilangan 1 per N, di mana N adalah bilangan bulat positif. Nah, untuk membuktikan bahwa infimum 1 per N, di mana N elemen
bilangan bulat positif sama dengan 0, kita perlu menunjukkan bahwa 0 adalah batas bawah dari H dan tidak ada bilangan yang lebih kecil dari 0 yang juga menjadi batas bawah dari H. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, kita perhatikan bahwa setiap bilangan 1 per n dalam H adalah positif, karena n adalah bilangan bulat positif. Untuk itu, yang pertama di sini jelas, yaitu 0 batas bawah dari H, karena 1 per n lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap n elemen bilangan bulat positif. Selanjutnya, yang kedua, kita misalkan J lebih dari 0, maka 1 per J elemen pada bilangan real. Nah, menurut sifat Archimedes, terdapat NJ elemen pada bilangan bulat positif, sedemikian sehingga NJ itu lebih dari 1 per J. Nah, dengan kata lain, terdapat 1 per NJ elemen pada H, kemudian di mana 1 per NJ itu kecil dari J. Nah, jadi infimum 1 per n di mana n elemen bilangan bulat positif sama dengan 0, yang berarti 0 adalah batas bawah terbesar dari himpunan bilangan 1 per n. Berikutnya, pembuktian adanya bilangan irasional akar 2 dan lain-lainnya. Teorema 2.10. Terdapat bilangan real positif X yang memenuhi X pangkat 2 sama dengan 2. Buktinya, awalnya kita bentuk himpunan H, X elemen R, X pangkat 2 kurang 2, kurang dari 2. Himpunan ini tak kosong karena terdapat 1 elemen H, 1 elemen R, dan 1 pangkat 2 kurang dari 2. Himpunan H terbatas di atas karena terdapat 2 elemen R, sehingga untuk setiap X elemen H, X kurang dari 2 karena X pangkat 2 kurang dari 2. Akibatnya, sesuai dengan aksioma kelengkapan H mempunyai supremum bilangan real. Misalkan, bilangan real itu S sehingga bisa ditulis S sama dengan supremum H. Selanjutnya, klaim S pangkat 2 sama dengan 2. Andaikan S pangkat 2 tidak sama dengan 6, sama dengan 2, ini berarti S pangkat 2 besar 2 atau S pangkat 2 kurang dari 2. Sekarang akan kita tunjukkan keduanya tidak mungkin. Kasus pertama. S pangkat 2 besar 2. Pandang S pangkat 2 kurang 2 besar 0. Sehingga S pangkat 2 kurang 2 per 2S besar dari 0. Sehingga mengakibatkan 2S per S pangkat 2 kurang 2 elemen R. Sehingga menurut sifat Archimedes, kita bisa menentukan n elemen n sedemikian atau bilangan asli, sehingga n besar 2S per S pangkat 2 kurang 2. Atau min 1 per n besar min S pangkat 2 kurang 2 per 2S. Pandang, S kurang 1 per n pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurang 2S per n ditambah 1 per n pangkat 2 besar dari S pangkat 2 kurang 2S per n sama dengan S pangkat 2 ditambah 2S dalam kurung min 1 per n besar dari S pangkat 2 ditambah 2S. Dalam kurung min, S pangkat 2 dikurang 2 per 2S. Sama dengan S pangkat 2 dikurang S pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2, ya, dihasilkan 2. Jadi untuk setiap X elemen H, di mana X pangkat 2 kurang dari 2, kurang dari S kurang min, kurang dari 1 per N ini menunjukkan bahwa S kurang
1/n batas atas S yang jelas lebih kecil dari S. Kontradiksi dengan fakta bahwa S sama dengan subprimum H. Kasus berikutnya di mana S pangkat 2 kurang dari 2. Pandang 2 kurang S pangkat 2 besar 0, sehingga 2 kurang S pangkat 2 per 2S tambah 1, 2S tambah 1 besar dari 0, yang mengakibatkan 2S tambah 1 per 2 kurang S pangkat 2 elemen R. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan elemen N atau bilangan asli sedemikian, sehingga N besar dari 2S tambah 1 per 2 kurang S pangkat 2, atau 1/n kurang dari 2 kurang S pangkat 2 per 2S tambah 1. Pandang S tambah 1/n dalam kurung pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 ditambah 2S per N ditambah 1 per N pangkat 2 kurang sama dengan S pangkat 2 tambah 2S per N ditambah 1/n sama dengan S pangkat 2 ditambah 2S tambah 1 per N. Sama dengan S pangkat 2 ditambah 2S tambah 1 dalam kurung, ya, S dalam kurung ya, 2S tadi tambah 1, tutup kurung 1/n, kurang dari S pangkat 2 ditambah dalam kurung 2S tambah 1 ditambah 2 kurang S pangkat 2 per 2S tambah 1, sama dengan S pangkat 2 ditambah 2 kurang S pangkat 2 tutup kurung 2. Ini menunjukkan S tambah 1/n elemen H. Karena S tambah 1/n besar S. Hal ini kontradiksi S batas atas H. Jadi pengandaian salah, sehingga haruslah S pangkat 2 sama dengan 2. Akibatnya terdapat bilangan real S akar 2 yang merupakan subprimum H. Baiklah, selanjutnya kita akan ke materi 2.5.3, yaitu teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Nah, teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional menyatakan bahwa antara dua bilangan bilangan rasional apapun, pasti selalu ada bilangan irasional. Begitupun sebaliknya, jika antara dua bilangan irasional apapun, pasti akan selalu ada bilangan rasional. Nah, teorema ini menunjukkan bahwa tidak ada celah dalam garis bilangan antara bilangan rasional dan irasional, baik itu interval kecil ataupun interval besar. Pasti selalu ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk teorema 2.11, kita misalkan X dan Y adalah bilangan real di mana X kurang dari Y. Maka yang pertama terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Yang kedua terdapat bilangan irasional S sedemikian sehingga X kurang dari S kurang dari Y. Nah, kita akan membuktikan yang pertama, yaitu untuk X kurang dari Y terdapat beberapa kemungkinan urutan X dan Y, yaitu 0 kurang dari X kurang dari Y, di mana 0 sama dengan X kurang dari Y, kemudian X kurang dari 0 sama dengan Y, dan X kurang dari 0 kurang dari Y, atau X kurang dari Y kurang dari 0. Nah, untuk kasus bagian A, kita akan membuktikan di mana 0 kurang dari X kurang dari Y. Perhatikan di sini bahwa Y dikurang X lebih dari 0. Sedemikian sehingga 1 per Y dikurang X elemen di bilangan real. Nah, akibatnya muncullah sifat Archimedes. Terdapat N elemen bilangan bulat positif sedemikian sehingga N lebih dari 1 per Y dikurang X. Selanjutnya, diperoleh NY dikurang NX lebih dari 1, atau NY lebih dari NX ditambah 1. Kita permisalkan di sini adalah persamaan 2.1.
Nah, sementara karena nx lebih dari 0, menurut akibat dari sifat Archimedes, terdapat m elemen bilangan bulat positif sedemikian sehingga diperoleh m dikurang 1 kurang dari atau sama dengan nx kurang dari m. Nah, di sini kita permisalkan persamaan 2.2. Kemudian kita pandang m dikurang 1 kurang dari atau sama dengan nx, yang berarti m kurang dari atau sama dengan nx ditambah 1. Nah, ini sesuai dengan persamaan yang tadi 2.1. Diperoleh m kurang dari atau sama dengan nx ditambah 1 kurang dari ny, atau m kurang dari ny. Kita misalkan persamaan 2.3. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk persamaan 2.2 dan 2.3 diperoleh nx kurang dari m kurang dari ny. Nah, selanjutnya akan diperoleh x kurang dari m per n kurang dari y. Jadi, terdapat r sama dengan m per n, maka diperoleh x kurang dari r kurang dari y. Selanjutnya, untuk kasus 0 sama dengan x kurang dari y, sini karena y lebih dari 0, maka 1 per y elemen di bilangan real. Nah, menurut sifat Archimedes, terdapat n elemen bilangan bulat positif sedemikian sehingga n lebih dari 1 per y atau 1 per n kurang dari y, dan 1 per n lebih dari 0 sama dengan x. Jadi, terdapat r sama dengan 1 n sehingga x kurang dari y kurang dari y. Nah, untuk kasus bagian C, di mana x kurang dari 0 sama dengan y, dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan y kurang dari min x, kita bisa menunjukkan bahwa dengan cara yang sama seperti untuk kasus B. Nah, selanjutnya untuk kasus bagian D, di mana x kurang dari 0 kurang dari y. Nah, di sini jelas bahwa terdapat r sama dengan 0 sehingga x kurang dari y, x kurang dari r kurang dari y. Nah, untuk yang terakhir, untuk kasus x kurang dari y kurang dari 0, dengan mengubah urutannya menjadi 0 kurang dari min y kurang dari min x, kita bisa menunjukkan bahwa dengan cara yang sama seperti untuk kasus A. Nah, selanjutnya akan dibuktikan untuk yang kedua, di mana terdapat bilangan irasional S sedemikian sehingga X kurang dari S kurang dari Y. Nah, karena X kurang dari Y, maka X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Seperti pada pembuktian bagian pertama untuk teorema sebelumnya. Terdapat 5 kemungkinan urutan X per akar 2 dan Y per akar 2, yaitu untuk kasus bagian A, di mana 0 kurang dari X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Nah, dari bukti pada bagian pertama, terdapat R sama dengan M per N, sehingga X per akar 2 kurang dari R kurang dari Y per akar 2. Selanjutnya, pilih S sama dengan R akar 2 bilangan irasional sehingga X kurang dari S kurang dari Y. Nah, untuk kasus yang bagian B, di mana 0 sama dengan X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Nah, dari bukti bagian pertama, terdapat R sama dengan 1 per N, sehingga X per akar 2 kurang dari R kurang dari Y per akar 2. Selanjutnya, pilih E sama dengan R akar 2 bilangan irasional, sehingga X kurang dari S kurang dari Y. Untuk kasus bagian C, di mana X per akar 2 kurang dari 0 sama dengan Y per akar 2.
Nah, dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan Y per akar 2 kurang dari min X per akar 2, kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti pada kasus B. Selanjutnya, untuk kasus bagian D, di mana X per akar 2 kurang dari 0 kurang dari Y per akar 2. Karena dalam kasus ini 0 kurang dari Y per akar 2, kita bisa menggunakan bilangan irasional X yang sama pada kasus B, sehingga X kurang dari X kurang dari Y. Nah, selanjutnya untuk bagian E, di mana X per akar 2 kurang dari Y per akar 2 kurang dari 0. Nah, dengan mengubah urutannya menjadi 0 kurang dari min Y per akar 2 kurang dari min X per akar 2, kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama pada kasus A. Berikutnya, mari kita lihat soal yang diselesaikan. Di sini soal yang diberikan, misalkan H himpunan tak kosong yang terbatas di R, misalkan C besar dari 0 dan CH sama dengan CX, di mana X itu adalah elemen H. Tunjukkan bahwa infimum CH sama dengan C infimum H. Saya ulangi pertanyaannya ya. Tunjukkan bahwa infimum CH sama dengan C infimum H. Jawabannya, yang pertama, karena untuk setiap X elemen H, X besar sama dengan infimum H, maka terdapat CX elemen CH. CX besar dari C infimum H. Jadi, C infimum H batas bawah dari CH. Yang kedua, misalkan J besar dari C infimum H, maka C per C besar dari infimum H. Menurut teorema infimum, terdapat X0 elemen H, sedemikian sehingga X0 kurang dari J per C. Jadi, jika J besar C infimum H, maka terdapat CX0 elemen CH, sehingga CX0 elemen CX0 ya, di sini tadi CX0 elemen CH, sehingga CX0 kurang dari C J per C, sama dengan C ya di sini. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas untuk 2.5.5 untuk latihannya. Nah, adapun soalnya yaitu tunjukkan bahwa sub atau supremum dari 1 dikurang 1 per n, di mana n elemen bilangan bulat positif sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan bahwa supremum dari himpunan ini, kita perlu menunjukkan dua hal, yaitu yang pertama bahwa batas atas dari himpunan tersebut, dan kedua adalah tidak ada batas atas yang lebih dari 1. Baiklah, untuk yang pertama kita menunjukkan bahwa 1 adalah batas atas dari himpunan tersebut. Nah, untuk setiap n elemen bilangan bulat positif, kita memiliki 1 dikurang 1 per n kurang dari atau sama dengan 1. Nah, di sini karena 1 per n lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini dapat dibuktikan dengan membagi kedua sisi ketidaksetaraan dengan n, sehingga kita mendapatkan 1 per n kurang dari atau sama dengan 1 per n. Oleh karena itu, 1 adalah batas atas dari himpunan ini. Nah, yang kedua, kita akan menunjukkan bahwa tidak ada batas atas yang lebih kecil dari 1. Nah, kita misalkan M adalah batas atas himpunan tersebut, dengan M kurang dari 1 untuk setiap n elemen bilangan bulat positif. Nah, karena M adalah batas atas, maka untuk setiap n elemen bilangan bulat positif, kita harus memiliki 1 dikurang 1 per n kurang dari atau sama dengan M. Nah, jika kita memilih
N lebih dari 1/1 dikurang M, maka kita akan mendapatkan 1 dikurang 1/N lebih dari M. Nah, hal ini bertentangan dengan asumsi kita atau kontradiksi dengan asumsi kita, yaitu bahwa M adalah batas atas yang lebih kecil dari 1. Oleh karena itu, tidak ada batas atas yang lebih kecil dari 1. Nah, karena 1 adalah batas atas yang lebih kecil dari 1, maka supremum dari himpunan 1 dikurang 1/N, di mana N elemen bilangan bulat positif adalah 1. Jadi ini terbukti bahwa supremum dari 1 dikurang 1/N, di mana N elemen bilangan bulat positif sama dengan 1. Materi berikutnya yaitu interval, di mana sifat urutan dari bilangan real menimbulkan suatu subhimpunan yang disebut interval. Ada beberapa jenis interval yang akan dijelaskan dalam definisi berikut. Definisi 2.8 interval. Misalkan A elemen R dan A kurang sama dengan B. Yang pertama, interval buka dengan titik ujung A dan B didefinisikan sebagai A, B sama dengan X elemen R, A kurang sama dengan X kurang sama dengan B. Yang kedua, interval tertutup. Interval tutup dengan titik ujung A dan B didefinisikan sebagai A, B sama dengan X elemen R, A kurang sama dengan X kurang sama dengan B. Yang ketiga, interval setengah tutup atau setengah buka dengan titik ujung A dan B bisa didefinisikan sebagai A, B sama dengan X elemen R, di mana A kurang dari X kurang sama dengan B, atau A, B sama dengan X elemen R, di mana A kurang sama dengan X kurang dari B. Konsekuensi dari definisi di atas adalah A, sama dengan himpunan kosong dan B, sama dengan B. Selain itu, digunakan lambang tahingga untuk menunjukkan interval yang tidak punya titik ujung seperti ini ya. Untuk interval buka, interval tutup, interval setengah tutup atau setengah buka, diperhatikan tandanya saja juga ya. Jika tanda interval buka berarti tanda kurungnya seperti ini, interval tutup tanda kurungnya seperti ini, dan interval setengah tutup tanda kurungnya salah satunya akan berbeda, tidak sama ya dari kanan dan kiri. Kita lanjut tadi di sini ya, di mana A, tahingga sama dengan X elemen R, di mana A kurang dari sama dengan X, dan berikutnya min tahingga, B sama dengan X elemen R, X kurang dari B. Berikutnya min tahingga dan tahingga sama dengan X elemen R sama dengan R. Berikutnya definisi 2.9 interval bersarang. Barisan interval IN, di mana N elemen N disebut interval bersarang jika I1 subset I2 subset sampai dengan IN dan subset IN tambah 1 dan seterusnya, di mana irisan dari interval bersarang tidak selalu ada. Misalnya, irisan Jn itu menunjukkan himpunan, di mana sama dengan himpunan kosong untuk Jn sama dengan 0,1/n. Tetapi untuk interval bersarang yang terdiri dari interval-interval tutup, irisannya dijamin tidak kosong sesuai dengan teorema berikut. Di mana teorema 2.12, misalkan IN sama dengan AN, Bn, N elemen N adalah barisan interval tutup bersarang, maka terdapat bilangan real sehingga sig elemen IN untuk setiap N elemen N.
Nah, selanjutnya yaitu materi 2.6.2 desimal. Nah, di sini kita misalkan X elemen 0,1 dan X sama dengan B1 per 10 ditambah B2 per 10 ditambah B3 per 10 ditambah B4 per 10 ditambah B5 per 10 sampai dengan Bn ditambah 1 per 10 pangkat N ditambah 1. Maka 0, B1, B2, B3, B4, B5. Kemudian hingga Bn ditambah 1. Nah, ini disebut dengan representasi desimal dari X. Nah, representasi desimal dari setiap bilangan real ini bersifat tunggal. Selanjutnya kita akan ke contoh untuk 2.6.3 yaitu untuk soal yang diselesaikan. Nah, di mana dimisalkan S subhimpunan dari bilangan real dan S tidak sama dengan himpunan kosong. Di sini kita disuruh untuk menunjukkan bahwa S terbatas jika dan hanya jika terdapat suatu interval tutup di mana I subhimpunan dari bilangan real, kemudian S subhimpunan dari I. Nah, untuk membuktikannya, kita misalkan S terbatas. Nah, menurut aksioma kelengkapan, terdapat bilangan real A dan B, sehingga A sama dengan infimum S, dan B sama dengan supremum S. Nah, akibatnya untuk setiap S elemen S, di mana A kurang dari atau sama dengan S, kurang dari atau sama dengan B. Nah, jika I sama dengan A, B, maka S subhimpunan dari I. Nah, selanjutnya kita misalkan terdapat interval tutup di mana I sama dengan A, B, sehingga S subhimpunan dari I. Ini jelas bahwa terdapat S elemen S, di mana S elemen I atau A kurang dari atau sama dengan S kurang dari atau sama dengan B. Nah, ini menunjukkan bahwa S terbatas. Berikutnya, mari kita bahas latihan 2.6.4. Soalnya, misalkan I sama dengan A, B, dan J sama dengan C, D. Tunjukkan bahwa I subset J jika dan hanya jika C kurang sama dengan A dan B kurang sama dengan D. Untuk membuktikan bahwa I subset J jika dan hanya jika C kurang sama dengan A dan B kurang sama dengan D. Kita perlu memahami konsep inklusi himpunan dan interval. Pertama, mari kita lihat definisi inklusi himpunan. Jika A dan B adalah dua himpunan, maka A subset B berarti setiap elemen dalam A juga merupakan elemen dalam B. Dalam konteks ini, I subset J berarti setiap elemen dalam interval I juga merupakan elemen dari interval J. Selanjutnya, mari kita lihat definisi interval. Interval I sama dengan A, B. Ini jika bentuknya atau tandanya begini, berarti ini adalah interval tertutup. Adalah himpunan semua bilangan real 2 yang memenuhi A kurang sama dengan X kurang sama dengan B. Interval J, di mana interval tertutup C, D adalah himpunan semua bilangan real yang memenuhi bilangan real Y yang memenuhi C kurang sama dengan Y kurang sama dengan D. Untuk membuktikan bahwa I subset J jika dan hanya jika C kurang sama dengan A dan B kurang sama dengan D, kita perlu membuktikan kedua arah implikasi tersebut. Pertama, jika I subset J berarti setiap elemen dalam interval I juga merupakan elemen dalam interval J. Dalam hal ini, elemen terkecil dalam I adalah A dan elemen terbesar dalam I adalah B. Oleh karena itu, A kurang sama dengan B
di sini. Selain itu, karena setiap elemen dalam I juga merupakan elemen dalam J ya, maka A juga harus lebih besar atau sama dengan C dan B. Dan B juga harus lebih kecil atau sama dengan D. Saya ulangi, maka A juga harus lebih besar atau sama dengan C, dan B juga harus lebih kecil atau sama dengan D. Jadi, C kurang sama dengan A dan B kurang sama dengan D. Kedua, jika C kurang sama dengan A dan B kurang sama dengan D, berarti setiap elemen dalam interval I berada di antara C dan D. Dalam hal ini, elemen terkecil dalam I adalah A, dan elemen terbesar dalam I adalah B. Karena setiap elemen dalam I berada di antara C dan D, maka setiap elemen dalam I juga merupakan elemen dalam J. Jadi, I subset C jadi I subset J ya, sesuai dengan pembuktian yang ada. Dengan membuktikan kedua arah implikasi tersebut, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa I subset C dan hanya jika C subset A dan B subset dan B kurang sama dengan D. Kita ulangi, dengan membuktikan kedua arah implikasi tadi ya, kita sudah dapat membuktikan bahwa I subset J jika dan hanya jika C subset A dan B kurang sama dengan D. Materi selesai. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi supremum dan infimum dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan kami yang kurang berkenan atau tindakan kami dalam video ini yang kurang berkenan. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang telah menonton video kami. Kami akhiri video kami dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention.